Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hubungan-hubungan rohani ikatan-ikatan hati dengan para tokoh yang memiliki sifat-sifat mulia dan diridhoi sebagai salah satu sebab yang mendatangkan rahmat dan inayahnya. Syalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita dan pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya yang tulus dan sungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah. Pada episode kelima kali ini, kami akan melanjutkan kisah perjalanan hidup seorang tokoh besar di zamannya, salah satu murid terkemuka dari Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohibul Ratib. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdurrahman Assegaf. Sebelum kita simak kelanjutan kisahnya, jangan lupa klik dahulu tombol like, share dan subscribe agar selalu dapat mengikuti episode selanjutnya. Selamat menyaksikan. Episode ini akan menceritakan sedikit tentang karomah Sayyid Ali bin Abdullah Assegaf, serta sesuatu yang luar biasa, di mana Allah telah tentukan atas dirinya. Telah diakui tidak ada yang mengingkari keluasannya, begitu jelas pula berdasarkan berita dan fakta, yang dilihat secara kasat mata. Pernah datang seorang kepada beliau, yang bernama Zabadah. Ia benar-benar buta. Orang itu lalu berkata, "Bacakan untuk mataku ini agar dapat melihat." Lalu beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahu nurus samawati wal ard" hingga akhir ayat, dan beberapa waktu kemudian ia telah mampu berjalan sendiri karena penglihatannya telah kembali normal. Inilah hasil ucapan beliau dalam rangka memuliakan Al-Quran serta memohon kesembuhan kepada Allah dengan keberkahannya. Beliau sering berkata, "Barang siapa yang tidak meminta kesembuhan dengan Al-Quran maka dia tidak akan diberi kesembuhan oleh Allah." Seorang yang dapat dipercaya bercerita, "Suatu hari kami ada di lereng Yatsmah yang terkenal itu. Kami akan menyelenggarakan pengajian dengan beliau. Kami menunggu kedatangan beliau dari rumahnya. Tiba-tiba seorang pria asing menghampiri majelis kami dan terus melangkah hingga berada di tengah-tengah kami. Tak lama kemudian wajah orang tersebut berubah. Ternyata ia adalah Sayyidul Habib Sohibul Manakib. Kami menjadi bingung dan heran atas kejadian itu." Sebagian orang yang dapat dipercaya bercerita bahwa mereka pergi berziarah bersama beliau ke Tarim. Setelah selesai menziarahi Syekh Umar Muhdor Al-Akbar, kemudian mereka menziarahi Syekh Abdullah Al-Aidrus. Ketika sampai dekat Kubah tiba-tiba terdengar sebuah seruan, mereka pun menoleh. Ternyata Syekh Umar Muhdor bangkit dari kuburnya dengan kebesaran yang tak dapat digambarkan. Maka pingsanlah mereka yang bersama beliau, sedangkan Sayyid Ali tidak bergeming dan tetap memasuki Kubah. Perhatikan, bagaimana kekuatan hati dan keteguhan beliau. Suatu ketika di waktu fajar beliau memberitahukan istrinya perihal istri salah seorang keluarganya yang melahirkan anak perempuan. Sejumlah orang berangkat untuk membuktikan, ternyata wanita yang disebut Sayyid Ali itu belum melahirkan. Mereka menjadi bingung dengan pernyataan Sayyid Ali. Besoknya di waktu yang sama, wanita tersebut benar-benar melahirkan seorang anak perempuan. Pernah terjadi pula bahwa istri salah seorang kerabatnya pernah mengalami kesulitan sewaktu hendak melahirkan selama 2 hari. Memasuki hari ketiga salah seorang saudaranya datang kepada beliau dan memintanya untuk mendoakan. Beliau berkata kepadanya, "Pergilah kau ke tempat wanita itu dan katakan padanya, berikan uang 3 kirs yang telah engkau nazarkan untuk diberikan kepada Ali bin Abdullah," yaitu beliau sendiri. Lalu pesan Sayyid Ali disampaikan kepada wanita tersebut. Wanita itu terperanjat dan langsung teringat nazarnya dulu. "Tidak seorang pun yang mengetahui nazarku itu kecuali Allah," kata wanita itu. Kelahiran wanita itu pun menjadi mudah. Ia berhasil melahirkan seorang bayi mungil laki-laki. Setelah ia tunaikan nazar dengan menyerahkan uang 3 kirs itu kepada Sayyid Ali. Diceritakan bahwa pernah ada yang berkata tidak pantas kepada beliau. Malam harinya orang itu bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendatangi orang tersebut, di tangannya terdapat tombak yang menyala. Nabi berkata,
engkau berkata sesuatu yang tidak pantas kepada anakku." Hampir saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat sesuatu terhadap orang itu. Lalu ia minta pertolongan kepada Sayyid Ali, dan di pagi harinya orang tersebut benar-benar mendatangi beliau untuk meminta maaf. Dan akhirnya ia menjadi salah seorang pengikut setia beliau.